Kita bertemu lagi dalam pembelajaran kimia hari ini. Semoga kalian tetap semangat. Teman-teman kelas 11 MIPA yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kimia di kelas 11 yang terbagi ke dalam 2 semester. Di semester 1, senyawa hidrokarbon, termokimia, laju reaksi, dan kesetimbangan kimia. Di semester 2, asam basa, hidrolisis garam, larutan penyangga, KSP, dan koloid. KKM untuk mata pelajaran kimia di kelas 11, 75, dengan penilaian melalui tugas individual, tugas kelompok, tugas portofolio, sikap, keterampilan, ulangan harian, PTS, PAS, maupun PAT. Kita akan masuk pada bab 1, senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Pernahkah kalian makan sate? Saya kira hampir sebagian besar sudah pernah makan daging sate. Sebagian daging sate tersebut terlihat berwarna hitam dan gosong. Apa yang menyebabkan warna hitam pada daging sate tersebut? Untuk membuat api unggun, biasanya kayu dibakar. Lama-kelamaan, kayu yang dibakar akan menjadi hitam. Mengapa demikian? Apakah penyusun daging dan kayu itu sama? Daging dan kayu yang terbakar itu sama-sama mengandung senyawa karbon. Senyawa karbon merupakan senyawa yang tersusun dari atom C, H, O, dan sebagian atom lainnya seperti nitrogen dan belerang. Jika senyawa karbon terbakar, lama-kelamaan akan terurai menjadi arang yang berwarna hitam. Nah, tentu kalian bisa menyebutkan benda-benda atau bahan-bahan yang ada di sekitar kalian yang menghasilkan warna hitam jika dibakar. Misalnya, plastik, kertas, dan lain sebagainya. Karena banyaknya senyawa karbon di alam, maka tentu ada sesuatu yang berbeda dengan unsur lain atau atom lain. Atau bisa dikatakan bahwa atom karbon itu unik. Sama halnya dengan kalian. Antara siswa yang satu dengan siswa yang lain itu mempunyai keunikan yang berbeda-beda. Keunikan atom karbon yang pertama adalah atom C memiliki 4 elektron valensi. Elektron valensi itu elektron terluar. 2. Atom C relatif kecil. 3. Sesama atom C itu dapat membentuk rantai karbon. Sama halnya dengan kalian, antara siswa yang satu dengan siswa yang lain itu dapat bergandengan tangan. Sampai banyak sekali. Keunikan yang keempat, adanya atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Yang kelima, atom C itu menjadi penyusun senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, untuk nomor 4 dan 5 akan saya bahas di slide berikutnya. Perhatikan contoh senyawa berikut ini. Di sini semua atom C saya beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hingga 9. Kalau saya sebutkan atom C nomor 1, dia hanya mengikat atom C nomor 2. Atom C nomor 2, dia mengikat atom C nomor 1 dan atom C nomor 3. Atom C nomor 5, dia mengikat 4 atom C, yaitu
atom C nomor 4, atom C nomor 8, atom C nomor 6, dan atom C nomor 9. Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa atom C primer itu atom C yang hanya mengikat satu atom C yang lain. Dari contoh itu, atom C nomor 1, atom C nomor 6, atom C nomor 7, atom C nomor 8, dan atom C nomor 9 itu merupakan atom C primer. Sedangkan atom C sekunder itu atom C yang mengikat dua atom C yang lain. Dari gambar ini yang merupakan atom C sekunder adalah C nomor 2 dan C nomor 4. Atom C tersier itu mengikat 3 atom C yang lain. Dari gambar ini yang mengikat 3 atom C yang lain itu atom C nomor 3. Sedangkan atom C kuaterner adalah atom C yang mengikat 4 atom C yang lain. Dari gambar ini yang mengikat 4 atom C yang lain itu adalah atom C5. Atom C5 ini mengikat atom C nomor 4, nomor 8, nomor 6, dan nomor 9. Perbedaan senyawa organik dan anorganik. Kalau pada senyawa organik, kebanyakan berasal dari makhluk hidup. Mengandung unsur C, titik didih dan titik cair rendah sehingga lebih mudah terbakar. Umumnya berikatan kovalen. Kemudian umumnya bereaksi lambat. Lebih mudah larut dalam pelarut non-polar. Kurang stabil terhadap pemanasan. Artinya jika dipanaskan senyawa tersebut mudah rusak. Sementara kalau pada senyawa anorganik itu berasal dari sumber daya alam mineral, jadi bukan makhluk hidup, misalnya batu-batuan. Tidak semua senyawa anorganik itu mengandung C, jadi hanya beberapa senyawa anorganik yang mengandung C. Kalau senyawa organik semua mengandung unsur C. Titik didih dan titik cair relatif tinggi sehingga tidak mudah terbakar. Pada umumnya berikatan ion, umumnya reaksi lebih cepat, lebih mudah larut dalam pelarut polar, dan umumnya stabil terhadap pemanasan. Pembelajaran kita hari ini semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk mengikuti PJJ selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan selalu berdoa kepada Tuhan.